Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjut materi kita mengenai bentuk akar, nah sebelumnya kita bahas dulu nih materi kita yang kemarin, yaitu A pangkat M per N. Nah, ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, jadi A pangkat M di dalam dan N-nya berada di luar. Oke, jadi penyebut dari pangkatnya berada di luar. Nah, ini nak dibaca akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, nah kita langsung masuk ke contohnya. Kita bahas beberapa contoh ya. Misalnya 2 pangkat 5 per 2. Nah, ini sama dengan akar. Nah, 2-nya penyebutnya di luar dan 2 pangkat 5-nya di dalam. Tapi 2 di luar tidak ditulis ya. Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan. Contohnya lagi 3 pangkat 3 per 2. Nah, akar dari 3 pangkat 2. Nah, per 2 yang berada di luar tidak ditulis kalau 2. Oke. Nah, sekarang kita buktikan 3 pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 sama dengan berapa? Ya, 3. Nah, yang ini kita buktikan. Nah, akar dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sini adalah 9. Nah, berapa akar 9? 3. Jadi terbukti ya. Nah, memang akar 2-nya ini di sini itu tidak ditulis 2. Tapi kalau seandainya 3, 4, 5 atau bilangan yang lain itu ditulis kecuali 2. Baik, sekarang kita lanjut materi kita. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat bentuk akar. Oke, sifat bentuk akar. Nah, ada beberapa sifat dari bentuk akar ini. Nah, yang pertama ini adalah A akar P, nah, ditambah atau dikurang dengan B akar P. Nah, akarnya sama-sama P, tapi koefisiennya berbeda, 1A, 1B. Tapi akarnya sama-sama P. Nah, ini bisa dibuat menjadi A tambah atau kurang B akar P. Nah, jadi karena dia sama-sama akar P-nya kita keluarkan, tapi A dan B-nya berbeda. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya misalnya 2 akar 2. Misalnya ditambah dengan 3 akar 2. Nah, jadi dia sama-sama akar 2, tapi koefisiennya berbeda. Yang satu 2, yang satu 3. Nah, berdasarkan sifat, kita ikuti dari sifat. Nah, ini bisa akarnya sama-sama 2. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 2 ditambah koefisien yang satunya lagi 3. Kemudian karena akar 2 sama, nah ini kita keluarkan akar 2. Nah, 2 tambah 3, 5 akar 2. Selesai. Seperti itu saja. Oke, contoh lagi ya nak. Nah, misalkan 2 akar 2 dikurang 3 akar 2. Nah, yang tadi ditambah sekarang dikurang. Nah, ini 2, operasinya 2 dikurang 3 koefisiennya. Nah, kemudian akarnya sama-sama akar 2. Oke. Nah, sama dengan 2 dikurang 3 adalah min 1 akar 2. Tapi koefisien 1 tidak pernah ditulis. Jadi ditulis dengan min akar 2. Begitu saja. Oke. Contoh lagi misalnya 5 akar 3 dikurang dengan 4 akar 3. Sama-sama akar 3. Nah, koefisiennya 5 dan 4. 5 dikurang koefisiennya lagi 4. Kemudian akar 3 sama, dikeluarkan. Nah, berapa 5 kurang 4?
1 akar 3, tapi 1 tidak pernah tulis, jadi tulis dengan akar 3 saja. Oke, jadi ini bisa dijumlahkan apabila akarnya sama ya nak. Nah, sekarang sifat yang kedua, misalnya lagi sifat yang kedua yaitu akar dari A dikali B. Nah, ini sama dengan akar A dikali dengan akar B, jadi bisa kita pisah. Nah, misalnya contohnya adalah akar 5 dikali dengan akar 2. Nah, ini kita pisah menjadi akar 5 dikali akar 2. Nah, tapi kalau dijumlahkan sama saja, 5 kali 2 10, jadi akar 10. Nah, tujuannya apa dipisah? Nah, terkadang nanti ada beberapa soal yang kita perlu ini dipisah, nak. Nah, itu tujuannya. Oke, misalnya lagi akar 3 dikali dengan akar 4. Kok ada negatif? Akar 4. Nah, ini menjadi akar 3 dikali akar 4. Nah, sekarang kita ubah. Akar 4 adalah 2. Jadi akar 3 dikali 2. Nah, kalau ini kalian jumlahkan, kita kalikan. Nah, kalau kalian buat akar 6, ini salah, nak. Jadi, bilangan bulat dengan akar itu tidak bisa dijumlahkan. Nah, hasilnya menjadi 2 akar 3. Jadi, bilangan bulat dengan bentuk akar itu tidak bisa kita kalikan. Berbeda dia sifatnya. Jadi, nah, kalau kita jumlahkan manual, akar 3 kali 4, akar 12. Nah, akar 12 ini kalau kita sederhanakan, itu sama dengan akar 4 kali akar 3. Ya, balik lagi ke atas. Nah, akar 4 adalah 2. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Oke. Nah, contoh lagi. Sekarang kita coba ya kebalikannya. Misalnya akar dari 5 dikali akar 9. Nah, ini kita ubah kebalikannya menjadi akar 5 kali 9. Nah, berapa akar 5 kali 9? Akar 45. Nah, akar 45 ini kita sederhanakan. Nah, kalau disederhanakan ya balik lagi ke sini. Itu akar 5 kali akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi kalau 3 dikali akar 5 menjadi 3 akar 5. Oke, begitu juga ini. Nah, akar 45 itu kalau disederhanakan menjadi ya sama, akar 9 kali akar 5 menjadi 3 akar 5. Seperti itu. Nah, jadi inilah dia tujuannya dipisah, nak. Oke, contoh lagi ya. Kita masuk ke sifat ketiga ya. Bukan contoh. Nah, sifat ketiga adalah akar A per B. Nah, ini menjadi akar A per akar B. Dia dipisah seperti ini. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Misalnya, akar dari 9 per 4. Nah, ini menjadi akar 9 per akar 4. Nah, akar 9 ada, akar 4 juga ada. Berapa? Akar 9 adalah 3 dan akar 4 adalah 2. Jadi akar 9 per 4 itu sama dengan 3 per 2. Oke, contoh lagi. Akar dari 25 per 3. Nah, ini kita pisah menjadi akar 25 per akar 3. Nah, akar 25 ada. Yaitu berapa akar 25? 5 per akar 3 tidak ada, berarti tetap akar 3. Menjadi 5 per akar 3. Oke. Nah, contoh lagi misalnya akar dari 36 per 2. Nah, ini menjadi akar 36 per akar 2. Nah, akar 36 adalah ya 6 per akar 2. Jadi jawabannya adalah 6 per akar 2. Contoh lagi, terakhir. Akar dari 18 per 4. Nah, menjadi akar 18 per akar 4. Nah, akar 18 tidak ada, berarti tetap akar 18 per akar 4 adalah 2. Jadi seperti ini saja. Demikian materi dari saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian ingat, dapat dengan mudah kalian pahami, dan insya Allah kedepannya bermanfaat untuk kalian nanti. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita rangkum dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik, setelah kita belajar, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Yang pertama, sifat bentuk akar yang pertama yaitu A akar P ditambah atau dikurang dengan B akar P. Nah, ini bisa diubah menjadi A ditambah atau dikurang B, kemudian akar P-nya kita keluarkan dengan catatan. Nah, dalam akarnya itu bilangannya adalah sama, bilangan akarnya adalah sama, yaitu sama-sama akar P. Tapi kalau koefisiennya sama ataupun berbeda tidak masalah, yang penting bentuk akarnya sama, sama-sama akar P. Nah, sifat yang kedua yaitu akar dari misalnya A dikali M itu sama dengan akar A dikali akar M. Jadi bilangannya itu bisa dipisah. Akar A kali M, nah itu diubah menjadi akar A dikali akar M. Atau sifat yang ketiga yaitu dalam bentuk pembagian juga. Nah, kalau tadi sifat yang kedua dalam bentuk perkalian, sekarang sifat yang ketiga adalah dalam bentuk pembagian, yaitu akar A per B. Nah, misalnya akar A per B. Nah, ini bisa dipisah menjadi akar A per akar B. Nah, apa tujuannya dipisah? Nah, terkadang kita memerlukan hal-hal seperti ini. Bisa kita pisah agar dia bisa menjadi bentuk yang lebih sederhana atau tidak ribet kita dalam menentukan hasil akhirnya. Nah, selanjutnya tugas. Tugas kalian adalah catat semua materi yang Ibu sampaikan di dalam video ini, tulis di buku catatan kamu, dan kemudian fotokan, kirim ke Google Classroom. Dan kemudian yang kedua, buatlah masing-masing 2 contoh dari masing-masing sifat bentuk akar tadi. Jadi totalnya ada 6 soal yang akan kalian buat beserta jawabannya. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.